Oke Romo, sekarang kita mau bahas poin yang kedua yaitu menginspirasi. Nah, Romo mungkin bisa dijelasin nih, menginspirasi itu yang kayak gimana, yang seperti apa. Gereja tuh pengennya kita sebagai umat Allah itu menginspirasi dalam bentuk yang seperti apa. Ya, menginspirasi kita coba lihat dari akar katanya dulu inspirare atau ditiupkan oleh roh. Ini berarti kurang lebih membiarkan diri kita untuk bekerja melalui Roh Kudus seperti itu. Menjadi inspiratif berarti kita dipanggil untuk berani mengambil langkah yang pertama untuk mewartakan tadi sukacita. Dan dengan demikian kita pun juga kalau orang yang pertama itu kan dapat disebut atau dipandang sebagai pionir, pion. Vita main catur enggak? Kebetulan main aja nggak bisa Oh Romo. iya. Jadi kalau kita lihat dalam permainan catur itu, pion itu dia yang berjalan pertama, bergerak pertama, hingga akhirnya nanti kalau dia sudah sampai di ujung, dia itu bisa diganti dengan bidak-bidak yang lain seperti itu. Jadi melangkah pertama hingga akhirnya dirinya bisa semakin berguna mewujudkan potensi diri. Menginspirasi juga berarti seperti itu. Kita berani mengambil langkah yang pertama. Kalau dalam nota pastoral itu dikatakan menjadi pribadi yang mau menjadi teladan berpikir, bersikap secara baik dan melakukan hal-hal yang positif. Kurang lebih seperti itu menginspirasi. Mau kalau gak berani jadi pion, banyak nih kayak anak-anak muda sekarang tuh kan kalau bisa yang lain kenapa harus aku gitu. Itu mungkin Romo punya tips and trick atau nggak boleh jadi kayak gitu atau gimana? Ya, wajar ya kalau kita terkadang merasa kalau bisa orang lain kenapa harus saya gitu. Ada perasaan minder dalam arti bertanya, siapa saya kok saya mau menjadi inspirasi? Menginspirasi itu dapat dilakukan atau dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Latin ada pepatah nemo dat quod non habet. Tidak seorang pun dapat memberikan apa yang tidak dia miliki. Maka dari itu kita pun juga diundang untuk mau membekali diri kita dengan hal-hal yang baik, yang positif. Kalau mau memberikan cinta kasih kepada sesama, ya kita juga diundang untuk mau mengalaminya. Mengalami kasih itu baik itu dalam keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitarnya. Mau memberikan inspirasi kepada sesama, ya kita harus berliterasi, bisa membaca, lihat tontonan YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi yang pertama kalau untuk mengatasi minder, menurut Romo, kita harus membekali diri. Seperti juga gelas ya. Gelas kosong itu kan tidak bisa memberikan minum kepada orang yang haus. Kita diundang untuk mau menuangkan sesuatu ke dalam diri kita agar kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Berarti ya dimulai dari diri sendiri juga ya Romo. Tapi kalau misalnya kita sudah memulai, sudah melakukan, sudah mencoba yang terbaik, tapi respon orang-orang sekitar kita tuh kayak, apa sih kok kamu terus, apa sih kok kesannya kok caper gitu ya. Kitanya harus seperti apa? Apakah yaudah nggak usah kita lagi, atau biarin yang lain, atau tetap berjalan sesuai dengan nggak apa-apa aku mau ngelakuin ini bukan karena apa namanya aku mencari sensasi tapi aku lakuin ini untuk Tuhan. Baik, ada 2 poin atau 2 hal yang bisa kita perdalam dari pertanyaanmu. Kalau orang lain berpendapat yang kurang baik atau negatif gimana Romo? Yang pertama, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dalam arti tertentu ya biarkan mereka berpikir, berdinamika. Toh kita juga mau, intinya kan berkeinginan untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita diundang untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagai murid-murid Kristus, sebagaimana ditulis dalam Injil Matius bab 5, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, garam itu kan sifatnya menggarami atau memberikan warna. Kalau ada pendapat macam-macam itu kan sebenarnya warna atau dinamika dalam kehidupan bersama. Maka dari itu santai aja, karena ya memang seperti itulah kita dipanggil. Dan saya
merenungkan kalau kita mau menginspirasi itu kita bisa berfungsi atau berperan sebagai sebuah kitab suci hidup, kitab suci yang dapat dibaca bahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau tidak ke gereja atau bahkan orang-orang Kristiani yang mungkin jarang membaca kitab suci. Contohnya, kamu di lingkungan pekerjaanmu menghidupi semangat jujur, disiplin, kerja keras. Itu kan hal-hal yang juga sudah dihidupi Yesus dan orang lain melihatmu dan terinspirasi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tetap lakuin aja ya, mau lakuin aja yang terbaik eh, buat Tuhan, buat orang-orang sekitar kita, meskipun mungkin feedback yang kita dapat nggak sesuai dengan apa yang kita harapin. Jadi teman-teman tetap ngelakuin hal-hal baik ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya.